Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, kaum muslimin jamaah pengajian yang berbahagia, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang memberikan banyak kenikmatannya kepada para hambanya termasuk kita semua, dan terutama nikmat yang khusus, nikmat yang sempurna, nikmat yang mutlak, yaitu nikmat yang menjadikan kita bisa meraih kebaikan hidup dunia, kebaikan hidup akhirat. Kebaikan hidup dunia dan akhirat jamaah tentunya apabila kita nanti di akhirat pada kehidupan setelah kita meninggal dunia, di sana kita mendapatkan balasan kebaikan, kebaikan iman, kebaikan amal soleh. Oleh karena itu semakin tinggi iman dan amal soleh, maka seseorang akan semakin mendapatkan balasan yang berlipat ganda nanti di kehidupannya di akhirat. Sehingga usaha yang kita harus kerjakan di dunia ini yang dinamakan kehidupan baik di dunia, apabila manusia bisa meningkatkan iman, bisa meningkatkan amal soleh, dan bagaimana manusia di dunia ini dalam beramal soleh tidak merasa letih, bagaimana manusia di dunia ini tidak gampang letih. Ojo malan urung mulai wis langsung ngantuk, yo ngaji langsung ngantuk ya toh. Itu orang tua lumayan. Kalau anak kecil ndang mangan langsung ngantuk, Dal nek gojekan udahlah pirang-pirang jam bermain itu kuat ya kan. Tuh dipanggil sama uminya, "Nduk, le pulang dulu makan." Ngantuk mie langsung gitu. Padahal itu bermain itu masya Allah gitu. Kenapa? Bermain itu dia tidak ngantuk, begitu makan ngantuk. Kenapa jamaah? Nah itu kita mengerti untuk kita tempatkan di kita, bagaimana kita ibadah tidak ngantuk. Gitu loh ya kan. Nanti kita pakai anak kecil aja loh itu bermain bisa nggak ngantuk. Begitu suruh makan langsung ngantuk. Nah itu kita pakai penelitiannya, terus kita gunakan untuk kita, bagaimana kita beribadah, beriman, beramal soleh nggak gampang capek, ya kan? Nggak gampang capek terus kan
ngantuk. Nah, tentu problem kita kan, kita merasakan aku nggak ada ngaji kok ngantuk gitu, ngaji kok ngantuk, misalkan begitu ya kan, aku nggak lihat, ya kayak mau setengah halaman wis ngantuk gitu. Itu kita kan mau muhasabah ya kan, coba kita pelajari jamaah. Bok kita cilik kayak lo berjam-jam bermain orang ngantuk, nih begitu disuruh makan langsung ngantuk gitu. Kamu muslimin jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita tuh bisa memperbaiki mutu ibadah kita. Ya, memperbaiki mutu ibadah kita, memperbaiki mutu iman kita, itu yang penting jamaah. Itu nanti akan sebaik-baik kehidupan dunia, sehingga nanti di yaumul qiyamah mendapatkan balasan yang terbaik. Adapun di antara langkah jamaah cara ya, agar kita itu tidak ngantuk jamaah, tidak gampang letih ya. Sebagaimana dijelaskan ya, kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang itu bisa kuat ya jamaah, tidak ngantuk gitu. Tidak ngantuk jamaah itu karena beberapa hal. Karena beberapa hal jamaah. Ini diantaranya. Yang pertama tidak ngantuk itu ini jamaah satu. Ini satu. Apa jamaah satu? Lisiddati rogbah. Lisiddati rogbah. Ini dua. Ini dua jamaah. Apa dua? Kamali mahabbah ya. Kamali mahabbah. Ini tiga jamaah. Ini tiga. Apa tiga jamaah? Kuwatul abdan. Ini perkara-perkara yang penting kita tingkatkan dalam kehidupan kita, supaya kita itu dalam beriman dan beramal soleh itu bisa meningkat ya, tidak gampang letih dalam beramal soleh, dalam meningkatkan iman itu enggak gampang letih. Di ojo nganti anggere sing jenenge wis beramal langsung kesel, ya toh. Kesel padahal mau kerja ora. Kesel. Itu jamaah. Gimana menata jamaah? Tiga hal ini jamaah. Tiga ini. Di tiga ini beribadah yang membuat tidak gampang letih. Satu apa jemaah? Lisiddatir rogbah. Ini lisiddatir rogbah. Ini penjelasan dari Syekh Sa'di jemaah. Syekh Sa'di dalam tafsirnya, tafsir Sa'di. Beliau menjelaskan karena lisiddatir rogbah, karena mereka itu sangat senang. Itu sangat senang. Jadi menyenangi ibadah, menyenangi ibadah. Artinya kita mengetahui, mengerti ibadah itulah yang sangat berguna untuk kita. Itu. Jadi ibadah itulah yang sangat berguna untuk kita. Jangan sampai kita ilmunya seperti sebagian orang yang mengatakan lah ngibadahi entuke apa. Jangan gitu. Nah, kalau kita udah ngibadah entuke apa, itu urung ibadah wis kesel. Iya kan? Urung ibadah udah capek, belum beribadah udah ngantuk, capek itu. Dengar adzan langsung capek. Karena dia memang berpendapat ibadah dapatnya apa? Apa manfaatnya ibadah? Nah, itu sama. Nah, kita harus kebalikannya 180 derajat. Kita mengatakan setiap kegiatan kita sehari semalam itu yang paling berguna dan yang akan bermanfaat untuk kehidupan kita adalah kegiatan yang bernilai ibadah. Nah, gitu, kegiatan yang bernilai ibadah. Makanya dalam Al-Qur'an ya jamaah, sehat itu ujian, sebagaimana sakit juga ujian, kaya juga ujian, miskin juga ujian, kan gitu. Nah, bagaimana kita kaya yang lulus, miskin yang lulus, bernilai ibadah, sehat yang lulus,
meski saya yang dulu yang bernilai ibadah itu. Nah, kita mengerti itu akan berguna untuk kita bila bernilai ibadah. Nah, kita akan senang jamaah, senang beribadah. Nah, ketika ibadah kita senangi, nah itu wong ini seneng ora gampang kesel, ya kan? Enggak terasa capek jamaah karena senang gitu, karena senang kita menyenangi. Jadi cara kita harus senang. Terus yang kedua, kamalul mahabbah, karena kita mencintainya. Jadi kita gelisah, susah kalau sampai kesibukan kita nggak bernilai ibadah. Sedih kita sama, sedih gelisah, kimo kok sampai nggak bernilai ibadah. Nah gitu, kok sampai nggak bernilai ibadah, itu kita sedih sekali. Gitu. Kita harus menyempurnakan kecintaan kita kepadanya. Yang ketiga, pastikan memang didukung kekuatan ya, kekuatan badan, kekuatan materi ya itu. Didukung itu ya mah, itu ada. Makanya kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa sama doa kita? Wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana wa ja'alhul warisa minna. Itu kita berdoa jamaah. Berdoa begitu. Doa itu doa kafaratul majelis jamaah. Itu ini hadis 9 Imam Bukhari, Muslim jamaah. Ada hadisnya, ada terjemahannya. Ini bisa di HP, bisa di laptop, bisa di komputer, bisa di HP jamaah. Ya. Kita mencari tadi doa Rasulullah Muhammad SAW agar kita diberi kekuatan karena kekuatan dalam rangka apa sama tadi? Dalam rangka melaksanakan kesenangan kita beribadah dan kecintaan kita dalam beribadah. Enggak ditemukan. Kurang wow, enggak mau, masya Allah. Ya, ini sama hadisnya. Kelihatan enggak? Ternyata kecil situ sama. Ya. Pada ini jamaah lafadz ini kan ini. Di sini disebutkan Rasulullah SAW itu tidak berdiri sebelum berdoa dengan doa ini. Apa doanya? Di antaranya apa sama doanya? Doanya yang kedua yaitu wa mati'na ini. Kalau doa lengkapnya ini Allahumma iksim lana min khasyatika ma yakhulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bi alaina musibatid dunya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana wa ja'alhul warisa minna. Itu doa beliau begitu. Artinya apa jemaah? Yaitu dan yang di sini apa? Dan berikanlah kenikmatan kami dengan mendengar, melihat serta kekuatan selama kami hidup. Nah, selama kami hidup itu sama. Itu doa kita. Di kita memang butuh kekuatan, maka kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ini menikmati penglihatan, menikmati pendengaran, menikmati kekuatan selama kami masih Engkau jadikan hidup. Nah, kita berdoa sama. Udah begitu. Nah, itu nanti yang akan menjadikan kita beribadah itu tidak gampang capek ya, nggak gampang capek, nggak gampang letih. Itu poin-poinnya. Nah,
Adapun yang kita bahas kali ini jamaah dalam pelajaran kita tafsir surat An-Nahl ini adalah upaya untuk itu, ya, upaya untuk kita agar mencintainya, agar senang dengannya. Itu upaya-upaya kita. Nah, agar kita tuh senang, agar kita ini cinta, jamaah, kan dibahas nikmat-nikmat Allah. Itu kan kita disebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di nikmat-nikmat Allah kita mesti bisa mengerti. Nikmat-nikmat Allah bisa kita menerima, kita bisa meyakini nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ini tidak mengerti, menerima nikmat-nikmat Allah, bagaimana akan senang menyembah Allah? Ya kan? Bagaimana akan bisa mencintai ibadah hanya menyembah Allah? Itu enggak bisa. Jadi langkahnya memang harus sabar, pakai proses sama. Pakai proses. Apa prosesnya? Ya, dengan mempelajari penyebutan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya pakai proses. Kita tuh udah dewasa, harus mau menerima kesadaran kita semuanya pakai proses, ya. Jangan tertarik dengan bim salah bim, ya. Jangan tertarik dengan semuanya serba instan jaluk saknyet. Enggak, semua pakai proses, semua pakai tahapan. Kita lemah kok jamaah. Allah saja loh yang maha kuasa itu mencontohi pakai proses, padahal dia tanpa proses pun bisa. Dia bisa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dia tuh bisa jemaah. Dia bisa menciptakan apapun itu, cukup bilang kun maka jadi. Tapi dia Ta'ala selalu pakai proses, ya kan? Pakai proses. Contoh menciptakan manusia pakai bahan. Padahal dia Ta'ala bisa menciptakan tanpa bahan, ya kan? Tapi dia Ta'ala memakai bahan itu mencontohi manusia. Sebenarnya dia mudah, tanpa bahan bisa, tanpa mani pun jadi, seperti menciptakan Nabi Isa, ya kan? Jadi mau menciptakan manusia dari ibu yang mandul jadi enggak? Hah? Jadi kalau mau jadi, seperti waktu menjadikan Sarah punya anak. Sarah istri Nabi Ibrahim punya anak kapan? Padahal dia mandul. Kapan? Sudah tua, mandul, ya kan? Justru diberi anak namanya Ishak. Itu sama kan? Itu menjelaskan Allah Maha Mampu. Sebetulnya Allah nggak butuh wanita subur untuk menciptakan manusia, tapi memilih pakai proses agar dicontoh oleh manusia. Contohlah proses yang bagus, gitu kan? Nikahilah wanita yang subur, karena dia Ta'ala mau mencontohi pakai proses. Tanpa proses bisa, tanpa wanita subur pun bisa, kan itu. Tapi mencontohi, ya kan? Mencontohi menciptakannya pakai bahan, mencontohi menciptakannya pakai sebab dan akibat. Nah, manusia suruh menempuh sebab dan akibat, kan gitu. Dia yang maha mampu aja loh mencontoh kita pakai itu, kan gitu sama. So kita yang lemah maunya nggak pakai langkah-langkah, ya kan? Nggak pakai tahapan-tahapan, langsung maunya terima jadi, ya itu nggak bisa sama. Itu nggak bijaksana namanya, itu nggak bijaksana. Ya boleh ingin tapi jangan dilaksanakan, ya kan? Jangan dituruti, itu nggak bijaksana. Ingin boleh tapi tidak dituruti, itu hanya ujian. Itu keinginan yang saya nggak boleh lakukan, itu kan? Itu keinginan yang saya nggak boleh lakukan. Saya harus menempuh langkah pakai prosesnya. Nah gitu. Termasuk sama di sini, ya, kita mau menjadikan orang yang beribadah hanya menyembah Allah, mencintai, senang beribadah hanya menyembah Dia Ta'ala, itu pakai langkah-langkahnya, ya.
Maka ini kita harus pahami jamaah, kita ini mengkaji langkah-langkah itu, mengkaji langkah-langkah tersebut. Ini langkah-langkah kita kaji untuk kita menimbulkan niatan yang benar, menimbulkan tujuan yang benar, menimbulkan cara yang benar. Kemudian menempuh cara itu dengan tidak gampang letih, ya kan? Itu yang kita usahakan di sini gitu. Jadi kita mengusahakan agar kita ini punya niat dan tujuan yang benar. Apa itu? Tujuan kita hanyalah Allah. Tujuan kita hanyalah Allah. Itu jamaah. Jangan kebalikannya, nggak mau menyebut nama Allah. Naudzubillah. Banyak orang yang nggak mau menyebut nama Allah. Susah sekali menyebut nama Allah. Kenapa sih nggak disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu jamaah. Susah sekali diajak menyebut Allah. Sukanya nyebut sebab-sebabnya saja. Menyebutkan sebab-sebabnya dan gak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagaimana akan sampai tujuan? Padahal tujuan kita harus Allah jamaah. Tujuan kita harus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita tanamkan jamaah. Tapi betapa banyak orang yang justru enggan menyebut nama Allah. Dia memang kita ada tolak belakang di situ. Itu usaha kita, bagaimana kita menjadikan dia tujuan kita gampang menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kita berapa kali baca bismillah coba jamaah dalam sehari itu. Kita introspeksi betapa kita itu sudah sering atau masih jarang. Padahal kita itu berbuat apapun tidak bisa tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi kita Muhammad SAW mencontohi keluar rumah baca bismillah, ya kan? Keluar rumah lo angele apa ngelangkah ya kok. Sepertinya angele apa, dan kita itu tidak bisa melangkah tanpa bantuan dari Allah jamaah. Maka kita diajari doa keluar rumah apa jamaah? Bismillah, ya kan? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Gitu kan? Masuk rumah, mlebu omahe dhewe kok. Iya, walaupun masuk rumah sendiri kamu nggak bisa tanpa bantuan dari Allah. Maka Nabi ngajari juga doa masuk rumah. Apa jemaah? Bismillahi walajna. Dengan nama Allah kami masuk rumah, ya kan? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Ya minimal bismillah lah. kan? Bismillah itu, bismillah kita mengakui membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu memang harus kita bangun jamaah. Kita bangun. Itu contoh aja, sekedar masuk keluar rumah itu angele apa? Nek dipikir angele, padahal kita nggak bisa loh keluar rumah itu kalau nggak dibantu oleh Dia Ta'ala, ya kan? Dia Ta'ala yang memudahkan kita bisa masuk keluar rumah, apalagi sampai sini, ya kan? Itu jamaah, itu masya Allah kan, itu adalah kemurahan darinya Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu harus kita cermati, kita agar menjadikan Allah tujuan kita. Kemudian kita menempuh jalan menuju Allah, kemudian dalam menempuh ibadah sebagai jalan menuju Allah tidak gampang capek, ya, nggak gampang capek. Jangan sampai naik ibadah langsung capek. Krungu adzan langsung kesel, ya toh. Krungu adzan langsung kesel. Krungu seruan ngaji langsung kesel. Ngonek wis tangi turu arep mangkat, padahal salate wis udah selesai pengajiannya baru mau berangkat. Tadi capek kok katanya gitu. Ya, kaum muslimin jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Nah, untuk menerangkan itu sebagaimana yang telah kita bahas sama ayat 1 sampai 16 ya. Itu yang kita bahas kemarin ayat 1 sampai 16 ya kan. Kemudian Allah menjelaskan tuh jemaah ya, menjelaskan
Dia Ta'ala yang menciptakan perkara-perkara yang pertama sampai yang ke-16. Apa itu? Penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan manusia, penciptaan binatang ternak, penciptaan binatang yang lain, penciptaan hujan, penciptaan dan seterusnya sampai ini penciptaan bumi, gunung-gunung, sungai, ya maaf. Nah itu, dan juga ini bintang-bintang sampai yang ke-16 kemarin. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu kita harus cermati jamaah. Kita mengerti dengan baik dengan Allah simpulkan di ayat yang ke-17, afamay yakhluqu kamal la yakhluqu afala tadakkarun. Tuh jamaah, afaman yakhluqu kama la yakhluqu afala tadakkarun. Apakah zat, yaitu Allah tabaraka wa taala yang telah menciptakan semua yang disebutkan di muka, itu kau samakan seperti zat yang tidak bisa menciptakan apa-apa? Afala tadakkarun, apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Itu jamaah. Nah, kita kalau minum pun baca bismillah, walaupun makan di warung baca bismillah, karena apa yang kita makan adalah tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, menumbuhkan bumi, tumbuh tanam-tanaman, terus menerbitkan sinar matahari. Coba, ada nggak yang kita makan yang nggak pakai itu? Ada nggak mas? Yang kau makan yang nggak pakai itu, nggak pakai air hujan, nggak pakai pertumbuhan bumi, nggak pakai disinari matahari. Kau cari apa yang kau makan? Nggak ada, nggak ketemu. Makanya nikmatnya dengan menyebut nama Allah. Betul, makanya makan baca bismillah. Sesuap pun rampung membaca alhamdulillah. Walaupun sudah membayar satu porsi 10.000, tetap membaca bismillah, rampung alhamdulillah. Itu karena prosesnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh dia Ta'ala yang menciptakan, jangan disamakan. Dia Ta'ala yang menciptakan. Jangan sampai kita makan pun nggak baca bismillah, naudzubillah min dzalik. Makan nggak baca bismillah, rampung nggak memuji Allah. Tanya hubungannya apa memuji Allah setelah makan? Kok hubungannya apa? Loh, kamu melihat nggak yang kau makan? Ya kan jamaah? Ini apa ya jamaah? Kau lihat nggak kalau makan? Bagaimana Anda melihatnya? Bagaimana Anda melihat ini jamaah? Melihatnya yuk, kalau jatuh kotor jangan dimakan, bukan itu maksudnya. Dilihatlah jangan sampai jatuh biar bersih, bukan itu maksudnya. Tapi ini yang kau makan, lihatlah prosesnya, pasti awal mulanya Allah menurunkan hujan. Pasti prosesnya Allah menurunkan hujan. Tanpa proses turunnya hujan ini nggak jadi. Yang kedua, proses hujan yang Allah turunkan menumbuhkan biji-bijian di dalam perut bumi. Kemudian bumi dibelah oleh Allah, biji-bijian yang baru tumbuh bisa nongol ke permukaan bumi. Kemudian disinari oleh matahari hingga tumbuh berbiji. Jadilah diolah yang kita lihat di sini ini, ya ma. Pakai itu. Nah, kalau itu prosesnya, betul nggak kita baca bismillah waktu mau makan? Betul nggak ulah rampung memuji Allah? Ya kan? Standar nggak? Bener. Jangan bilang apa fungsi bismillah, apa fungsi alhamdulillah. Kenapa harus menyebut nama? Itu harus menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada yang tanpa itu prosesnya, jamaah. Tidak ada yang bisa tanpa proses itu, kan gitu. Dia Ta'ala yang menciptakan. Masih disebut afamay yakhluqu kama la yakhluqu afala tadakkarun, begitu. Tambah lagi, itu semua banyak sekali. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurun
rahim. Dan jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak bisa rampung menghitungnya. Mesti kau hitung, dan engkau jangan sampai bilang menghitungku sudah rampung. Jangan bilang sing dihitung ngopo. Astagfirullah, sing dihitung ngopo sama. Jadi sangat banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun nikmatnya pasti banyak. Itu jamaah terakhir yang kita bahas kemarin sampai ayat itu gitu. Ya, sekarang kita lanjutkan kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah keterangan-keterangan di atas, ya jamaah, setelah keterangan-keterangan di atas sampai ayat yang ke-18 itu, jemaah, pertama, hendaknya tujuan hidup kita sudah benar. Pastikan tujuan hidup kita adalah Allah, menyebut nama Allah, mengagungkan Allah. Akhirat di hatiku, dunia di tanganku. Itu jamaah, pastikan sehingga kita apa saja itu yang di hati adalah mencari pahala di akhirat, mencari pahala di akhirat. Termasuk kita sekarang ini di sini ini yang di hatiku apa sama di hati kita masing-masing, mencari pahala. Sehingga kita sekarang ini dalam duduk di sini semuanya mengerjakan sebaik-baiknya sesuai sunnah Rasul, niatan ikhlas lillahi ta'ala demi mendapatkan pahala sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, jadi begitu, pastikan akhirat di hati, dunia di tangan, jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Ya, walaupun kita melihatnya dunia kita lihat, dunia kita rasakan, tetapi dengan bukti Allah menciptakan, afama yakhluqu kama la yakhluqu, dunia kau geser dari hati, tempatkan di tangan. Pastikan di hatimu adalah pahala dari Allah, mencari balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia ta'ala yang menciptakan. Dia yang menciptakan. Afama yakhluqu kama la yakhluqu afala tadzakkarun. Nah begitu. Dan nikmatnya sangat banyak sekali. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Gitu jemaah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, ya. Ya kaum muslimin jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, setelah benar tujuan kita jamaah, ya, setelah benar tujuan kita, betul-betul tujuan kita adalah Allah tabaraka wa ta'ala, kaum muslimin jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pastikan kita ini jalannya sudah benar, ya. Pastikan kita ini jalannya sudah benar. Jalan kita adalah benar jamaah. Ya, pastikan jalan kita sudah benar kaum muslimin jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Apa jalan kita? Yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah-ibadah yang Allah syariatkan, yang Rasulullah contohkan. Kita kerjakan secara ikhlas lillahi Subhanahu wa ta'ala. Misalkan kita sekarang ini ditanya, kamu sekarang ngapain? Kamu sedang apa? Kamu di mana? Apa jawaban kita? Aku sedang di jalan Allah. Ngapain? Sedang tholabul ilmi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan gitu. Kamu maju atau mundur? Saya maju. Buktinya apa? Buktinya aku belajarnya, tholabul ilminya ikhlas lillahi Subhanahu
wa ta'ala. Tidak ada tendensi-tendensi yang lain. Nah, kamu mendekatkan diri kepada Allahnya dengan merangkak atau berjalan atau berlari. Saya tolabul ilmi mendekatkan diri kepadanya dengan berlari. Buktinya apa? Buktinya saya datang tanpa terlambat. Setelah datang saya tidak ngantuk. Dari awal sampai akhir memperhatikan. Bahkan saya mencatat. Bahkan saya memperhatikan dengan serius. Saya bahkan langsung saya pahami, saya hafalkan. Itu namanya lari kencang, mentolabul ilmi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Itu sudah kita dapatkan dari pembahasan kita sampai ayat 18. Itu sudah kita harus punya kesimpulan itu jamaah. Itu udah masuk ke hati kita, itu udah menjadi ilmu kita. Kemudian yang ke-19 ya, kaum muslimin jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Manusia mau melaksanakan poin-poin di atas ataukah manusia tidak melaksanakannya? Ingat, Allah pasti tahu. Oh, gitu. Ini yang ke-19. Allah pasti tahu. Tidak ada yang tidak Allah ketahui. Pasti Allah tahu, dan jika tahu Allah pasti menulis, dan jika menulisnya pasti Allah memberikan balasan. Jadi kau beramal atau enggak beramal, Allah tahu, Allah menulis, Allah menghitung, dan akan diberikan balasan. Begitu sama. Jadi jangan dianggap Allah tidak tahu. Wah, paling dia nggak tahu. Jangan sama. Dia tahu, dia menulis, dia menghitung, dan akan memberikan balasan. Semua tadi, 4 tadi itu, jamaah. 4 tadi itu. Pertama, benernya amal. Ya kan? Tadi kan. Yang kedua, durasinya. Kita dari awal sampai akhir berapa, terlambat berapa. Ya kan? Yang ketiga, kesungguhan kita dalam durasi tadi, seberapa yang kita tidak ngantuk, seberapa yang kita serius, seberapa yang kita ini mencatat, kan gitu. Yang keempat, keikhlasan kita. Betul-betul kita di sini ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Itu semua Dia Ta'ala mengetahuinya dan akan memberikan balasan. Ini sama firman-Nya Allah yang wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Itu wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Apa sama artinya? Artinya, dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan, apa yang kamu lahirkan. Tafsirnya jamaah rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan di sini oleh penulisnya, yaitu Allah Ta'ala mengetahui, wahai para hamba, mengetahui apapun yang kamu rahasiakan dari amal-amal perbuatan kamu, dan mengetahui apapun yang kamu nampakkan. Tidak ada yang samar. Terus apa jamaah konsekuensinya? Kalau Dia Ta'ala itu pasti beda dengan hamba. Kalau manusia itu ngerti kadang guru nyawang tok, ngerti mau disawang. Kalau Dia Ta'ala tahu pasti apa sama? Tahu pasti wa sayujazikum alaiha. Itu tahu pasti wa sayujazikum alaiha. Dia pasti akan memberikan kepada kalian balasan alaiha, atas amal kalian, sesuai Quran atau tidak, tujuannya benar atau tidak, semangat atau tidak, ikhlas atau tidak. Tadi 4 sisinya itu.
akan sayujazikum alaiha. Kau beramal nggak beramal semuanya ditulis, akan diberikan jaza, diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Di jamaah kok bahasnya aja balasan? Iya, yang kita bahas balasan. Kita membahas apa? Ngebahas balasan. Besok kamu di akhirat mau jadi ustadz apa dokter? Besok setelah mati antum mau jadi ustadz apa jadi dokter? Hah? Loh, aku pengen kehidupan yang baik, silahkan, bagus. Nah, supaya bagus hidupnya, antum jadi ustadz apa dokter ben uripe apik? Hah? Nah, kan gitu. Pasti jawabannya tidak jadi ustadz, tidak jadi dokter. Lah apa? Jadi orang yang mendapatkan balasan. Ya enggak? Jadi orang yang mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya. Itulah kehidupan yang baik di yaumul kiamah. Jemaah. Jadi semua kita mendambakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Makna kebaikan di akhirat. Apa jemaah? Kebaikan di akhirat bukan jadi dokter ben cepet sugih misalnya. Bukan jadi pilot ben ngerti ngendi-endi gajine akeh. Bukan ngertahu mana-mana dan gajinya banyak. Bukan jamaah. Kehidupan yang baik di yaumul kiamah apa jamaah? Mendapatkan balasan. Ingat, mendapatkan balasan. Mendapatkan balasan iman dan amal soleh. Jangan sampai kehidupannya buruk, mendapatkan balasan kufur dan kemaksiatan. Jangan sampai iman dan amal soleh kita habis untuk membayar kufur dan kemaksiatan. Nah ini sama. Pastikan kita mendapatkan sebanyak-banyaknya, sebaik-baik dari balasan iman dan amal soleh kita. Itu adalah makna kehidupan yang baik di yaumul kiamah. Itu makna kehidupan yang baik di yaumul kiamah itu jamaah. Makanya sini disebutkan wallahu apa jamaah? Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun gitu. Dan Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian lahirkan gitu. Perkataannya kita pahami, Allah mengetahui. Allah beda dengan makhluk. Jamaah, kalau makhluk ngerti kadang dibiarkan saja, bahkan sering. Kenapa? Emang nggak bisa apa? Sedih aku hanya bisa melihat. Ya jamaah, sedih kita sedih karena apa? Kita hanya bisa melihat, tidak bisa berbuat apa. Itu manusia yang lemah jamaah. Oh dia Ta'ala melihat itu pasti apa jemaah? Konsekuensinya pasti melaksanakan kelanjutannya. Apa kelanjutan dari melihat jemaah? Wa sayujazikum alaiha. Gitu. Wa sayujazikum alaiha, dan akan memberikan kepada kalian balasan atas dasar amal kalian. Itu. Berarti yang sekarang hadir ini orang-orang nganggur apa orang-orang yang cari sukses? Para pengangguran. Bukan yang menyempatkan aja serius ya kan dikatakan nganggur. Ini orang-orang yang menyempatkan emang pengen sukses. Pengen apa sama? Pengen mendapatkan balasan sebaik-baiknya ya kan. Pengen mendapatkan balasan sebaik-baiknya. Maka kita kerjakan kewajiban sebaik-baiknya kan demi mendapatkan nanti balasan yang paling baik. Jamaah kita pengen sukses. Emang beginilah caranya sukses ya kan. Begini caranya menghidupkan, mendapatkan kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Jadi tidak bisa kehidupan yang baik dunia dan akhirat tanpa iman dan amal
soleh. Justru sebaik-baik kehidupan jika bernilai iman dan amal soleh. Jamaah, itu yang kita imani situ. Itu kita ilmu jamaah. Manusia berbuat apapun Allah tahu, ya, Allah tahu dan akan memberikan balasan. Nggih, kamu muslimin jamaah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Ini jamaah beberapa penjelasan. Yang pertama, kita bisa punya tujuan yang benar, yaitu Allah Ta'ala. Yang kedua, kita menempuh jalan yang benar, menyembah Allah, mendekatkan diri kepadanya, mencontoh sunnah Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, semangat, tidak gampang lelah dalam menyembah Allah. Kenapa? Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan, apa yang kalian lahirkan. Kamu muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya jamaah, sekarang sebaliknya, salahnya beribadah kepada selain Allah, atau salahnya tujuan hidup kita itu bukan akhirat, gitu jamaah. Salahnya tujuan hidup kita bukan akhirat. Kesalahan orang yang akhirat tidak ada di hatinya dalam rangka mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah firmankan jamaah di lanjutnya ayat An-Nahl 20 jamaah ya. Firman-Nya Allah tabaraka wa taala, kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya wa la yas'uruna ayyana yub'atsun. Artinya, dan berhala-berhala dan Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka seru itu tidak dapat membuat, tidak bisa menciptakan sesuatu apapun, sedangkan mereka sendiri adalah diciptakan, dibuat. Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan tidak mengetahui kapankah dirinya dan para penyembahnya akan dibangkitkan. Itu ya, kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Penjelasannya, kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Penjelasannya jamaah, waladina ya'buduhumul musyrikun min dunillah, dan semua Tuhan-Tuhan yang disembah oleh mereka-mereka yang masih menserikatkan Allah, semua sesembahan itu tidaklah menciptakan sesuatu pun, walaupun qalilan, walaupun sedikit. Dan semua Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dari selain Allah itu adalah buatan. Bagaimana mereka menyembah apa yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka sendiri. Satu ya. Dua, bersama itu buatan para yang menyembahnya dengan tangan-tangan mereka sendiri, itu berhala adalah benda mati, tidak hidup, tidak punya ilmu. Bagaimana mereka akan mengetahui kapan akan dibangkitkan? Dibangkitkan itu sesembahan bersama abidihim, bersama para penyembahnya. Tuh kaum muslimin jamaah, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Apa jemaah hari kiamat itu? Hari kiamat itu hari ketika semua manusia serentak
bangkitkan. Gitu. Sehingga semua kita harus membesarkan hari kiamat, mengutamakan keberhasilan kita hari kiamat, bekal kita nanti untuk hari kiamat. Kenapa? Karena hari itu nanti kalau kita berhasil, semua kita berhasil, Masya Allah, kita di sana bersama bapak dan ibu, kakek dan nenek, nenek moyang, anak dan cucu dan cicit. Bayangkan jamaah, kita akan senang sukses bersama mereka. Senang enggak? Masya Allah, itu namanya kiamat, semuanya tegak bersama-sama. Kalau sekarang kita sukses kurang bahagia, kenapa? Kakek sudah tidak tahu, kan? Sudah meninggal dunia, atau cucu belum tahu karena cucunya masih kecil, atau cucunya belum lahir, apalagi cicit gitu. Ya kan jemaah? Kurang bahagianya kurang jemaah di dunia ini. Kenapa? Karena tidak kiamat, tidak semuanya hidup. Tapi kalau kiamat, namanya kiamat itu semuanya hidup. Semuanya hidup, itu namanya kiamat jemaah. Makanya kalau Ramadan itu namanya Qiyamu Ramadan apa Qiyamatu Ramadan jemaah? Kalau Ramadan itu tarawih itu Qiyamatu Ramadan apa Qiyamu Ramadan? Qiyamu Ramadan, bukan kiamat Ramadan toh. Kenapa kok Qiyamu Ramadan? Kok enggak pakai tak marbutok, enggak kiamat Ramadan, kok Qiyam Ramadan? Kenapa? Karena waktu Ramadan itu banyak yang nongkrong. Banyak yang nongkrong, banyak yang tidur, banyak yang sibuk perkara yang lain, yang terawih hanya sedikit, dan itu pun memilih yang terawihnya. Begitu jamaah kan demikian, makanya dinamakan qiyam jamaah, bukan kiamat gitu kan, bukan kiamat kan gitu. Kalau kiamat nggak seperti itu, serentak seluruhnya awal sampai akhir. Itu yang harus kita perhatikan jemaah. Itu makna kiamat dalam bahasa Arab jemaah, akan memahamkan kita, membangkitkan iman, memantapkan iman kita dalam berbekal dengan iman dan amal soleh. Ya, kamu muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi semua sesembahan selainnya Allah itu tidak mengetahui jamaah. Yang kedua, tidak menciptakan, sehingga semuanya tidak benar dijadikan sekutu. Makanya menyekutukan Allah dosa yang tidak diampuni. Karena apa? Karena semua yang dijadikan sekutu itu bukan sekutu, tidak bisa menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak membutuhkan mereka, dan memang mereka pun tidak menciptakan sesuatu apapun bagaimana dijadikan sekutu. Juga tidak mengetahui kapan akan dibangkitkan, padahal faktanya semua di muka bumi yang punya nyawa semuanya mati akan dihidupkan lagi jamaah. Sehingga ilmunya kita mengikuti Allah yang menciptakan manusia dan yang akan membangkitkan lagi, dan yang mengetahui, ya, yang mengetahui wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, dan akan memberikan balasan. Di sebaik-baik kita berarti siapa jemaah? Yang nanti di yaumul kiamah mendapatkan balasan iman dan amal soleh. Yang kedua, maka kita meningkatkan cinta beribadah, meningkatkan senang menyembah Allah, agar dalam kita bertakwa beriman tidak gampang lelah, enggak gampang letih, dan bisa sebanyak-banyaknya sehari semalam itu bernilai ibadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala
Itu hanya orang yang di dunianya kehidupannya baik, di akhiratnya baik, akan mendapatkan balasan sebaik-baiknya. Nggih. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, barangkali itu yang kita bahas jamaah ya, sedikit pencerahan ya, mengingatkan saya sendiri akan perjalanan hidup kita ini yang panjang jamaah, berpuluh-puluh tahun. Pastikan kita punya tujuan yang benar dan menempuh jalan yang benar, dan kita ini tidak gampang lelah menempuh jalan tersebut, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu, dengan tenaga dalam sholat, dengan harta dalam zakat, dengan menahan nafsu dalam puasa. Itu kita bisa meningkatkan ibadah-ibadah kita, dan kita bisa memakai waktu-waktu yang mulia. Memakai waktu-waktu yang mulia. Makanya waktu-waktu Dia Ta'ala di Al-Quran bersumpah demi malam, demi fajar, ya kan? Demi fajar, demi duha, demi siang, demi masa secara umum, wal asri. Itu menunjukkan ke kita bahwasanya kita ini waktu-waktu itu hendaknya untuk dipakai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kebalikannya, enggan menyebut nama Allah, naudzubillah, enggak mau menyebut nama Allah jamaah. Kita masih sering lupa membaca bismillah. Yang paling gampang baca bismillah aja lupa. Keluar rumah lupa, masuk rumah lupa. Bahkan makan aja lupa jamaah. Ganti baju baca apa jamaah? Ganti baju baca apa? Bismillah jamaah. Ganti baju baca bismillah jamaah. Ganti baju baca bismillah. Itu adalah gantinya penutup aurat jemaah. Jadi baca bismillah waktu ganti baju itu adalah gantinya penutup aurat. Kita kalau membaca bismillah nanti aurat kita yang terbuka sesaat itu tidak kelihatan oleh makhluk yang lain. Kenapa membaca bismillah? Nanti pakai baju alhamdulillah, memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang itu yang paling baik jemaah. Ya, sebetulnya memuji Allah, menyebut nama Allah, mengingat Allah itu jamaah itu kayak sinyal dan kuota dalam HP itu. Kok sampeyan HP ini gak ono sinyal, bisa gak mas untuk buka Google Map gitu? Ada sinyal kuotanya habis? Ya enggak bisa. Nah sama, enggak ada sinyal, tidak mengerti keagungan Allah. Mungkin enggak kita menuju Allah? Enggak bisa. Kita enggak ada kuota, tidak pernah menyebut nama Allah, enggak memuji Allah, itu kuotanya. Bisa kita menyembah Allah? Enggak bisa, ya kan sama. Kita harus begitu. Jadi pastikan nanti 4 poin tadi kita miliki dalam kehidupan kita, dan bagaimana mencintai ibadah dan senang dalam melaksanakannya. Gampang diucapkan jamaah, ini perlu praktek ya kan. Perlu praktek. Faktanya anak-anak kita aja kalau makan langsung apa? Makan langsung. Perhatian enggak anakmu kalau suruh makan? Apa katanya? Makan dulu ling. Ngantuk bi itu. Ya kan itu. Disuapi pun loh. 1 suapan, 2 suapan langsung tidur ya enggak? Tidur. Padahal mau yang bermain, masya Allah, lincahnya bermain. Jadi orang tua harus tahu sebelum orang anaknya capek bermain sudah di stop, ya kan? Stop, suruh makan, stop, suruh belajar. Kita jangan nunggu anaknya puas bermain. Kalau udah puas bermain suruh makan pun tidak sanggup, datang ngantuknya. Apalagi suruh belajar, lagi suruh beribadah baca Al-Quran jemaah. Udah tidur, udah ngorok itu. Udah ngorok. Nah kita pun juga begitu jemaah, sama. Itu untuk kiasan kita juga dalam beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jamaah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhirul kalami alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.